mengenal lebih lagi pasangan saya ini lebih suka kalau diperlakukan seperti apa ya, mengenal bahasa kasih dari pasangan. Hadiah di waktu ulang tahun. Misalnya. Gitu, ya. Seperti itu, Ya, Ana. hadiahnya bukan nasi goreng, mobil, rumah gitu ya. Terus begini, kekuatan cinta sama nafsu biasanya kan itu berjalan seiring. Apakah itu sama atau berbeda itu? Antara kekuatan mungkin cinta. sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjelaskan apa yang Bu Dita sampaikan ini menjadi poin yang sangat penting begini. Tadi kan dalam memupuk cinta kita harus mengatur waktu, mengatur prioritas buat keluarga dan segala macam. Iya. Nah, saya barusan membaca sebuah buku yang berjudul Berdamai dan Diri Sendiri. Ini kisah hidup dari seorang tokoh yang sampai sekarang masih hidup. Dia adalah salah satu motivator yang saya tahu sangat terkenal di Jakarta dan kalangannya. Dia juga seorang rohaniawan malah. Apa yang terjadi dalam hidupnya, dia mengalami kejatuhan, dia sampai mabuk-mabukan, main perempuan dan segala macam. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Di dalam buku itu dia menulis sebuah kisah nyata. Intinya begini, karena tanpa dia sadari dia sudah mengabaikan istri dan anak-anaknya. Oke, secara duit mungkin dikasih, secara sekali motivasi berapa puluh juta mungkin itu kan ya. Secara materi dipenuhi. Secara materi dipenuhi mungkin, secara kehadiran mungkin kelihatannya dipenuhi, tapi hatinya mungkin nggak di sana. Atau bagi dia yang diakuin secara jelas adalah dia mengabaikan istri dan anak-anaknya. Sehingga dalam buku itu dia ada minta maaf, dan sekarang keluarganya sudah dipulihkan. Pas hari perayaan ulang tahun Perak itu menjadi momen yang sangat luar biasa bagi mereka. Yang dicantumkan dalam buku itu udah banyak kesan sahabat-sahabatnya begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah jatuhnya begitu dalam. Dan saya baca buku itu saya berpikir ini yang luar biasa, bukan hanya yang jatuh. Kenapa saya katakan yang jatuh luar biasa? Kenapa? Karena dia jatuh, dia menyadari dan dia berani terbuka akhirnya. Itu luar biasa sekali. Kemudian istrinya berani menerima kejatuhan dan kehancuran suaminya. Nah, ini yang tadi dikatakan komitmen. Cinta itu bukan hanya pada saat pasangan kita oke, pasangan kita lagi baik. Kalau misalkan aku mencintai kamu karena engkau baik sama aku mencintai kamu karena engkau masih kaya, aku mencintai kamu karena engkau masih ganteng dan berbagai macam. Itu namanya cinta yang bersyarat. Yang saya definisikan cinta bersyarat. Ini cintanya yang kurang pas sebenarnya. Cinta di dalam apa bedanya cinta dan nafsu itu begini. Cinta itu unsurnya adalah memberi. Kalau nafsu unsurnya adalah mendapatkan sesuatu. Jadi cinta dia tidak berpusat pada dirinya, nafsu berpusat pada dirinya. Kalau cinta dia berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Tapi kalau nafsu, dia inginnya membahagiakan dirinya sendiri. Nah, ini kalau membahas sampai masalah keintiman suami istri, masalah ranjang, ini menarik sekali. Kenapa? Seringkali yang terjadi dalam suami istri bukan cinta yang muncul, tapi nafsu. Karena apa? Pusatnya pada diri sendiri waktu salah satu sudah puas dan semuanya selesai. Itu menjadi satu kesalahan fatal dan mengakibatkan problem yang banyak sekali dalam rumah tangga, pemirsa. Kemudian, cinta itu pasti tahan uji. Kenapa? Ada komitmen tadi yang mengikat. Sekalipun suami lagi jatuh, kena PHK, suami lagi error, dalam tanda petik lagi sakit, pelarian dari stresnya dia mungkin mabuk gitu ya. Tapi istri yang sudah terikat dengan komitmen, bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dia berkomitmen untuk mengarahkan pasangannya untuk kembali membangun rumah tangga yang kuat. Cinta itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau nafsu nggak akan tahan uji. Karena nafsu intinya apa yang aku dapatkan sudah aku dapat, selesai. Makanya buat Anda yang lagi sedang berpacaran, saya berpesan untuk para wanita secara khusus, jangan pernah coba-coba sekali-kali memberikan kegadisan Anda sebelum Anda menikah. Kenapa? Karena kalau laki-laki menginginkan kegadisan Anda sebelum Anda menikah, itu nafsu. Dan biasanya nafsu itu cepat selesai. Begitu dia dapatkan, Anda akan menangis. Percayalah, kebanyakannya begitu. Hanya sebagian yang bertanggung jawab tentang apa yang sudah dilakukan. Cinta itu menghargai. Makanya tadi saya katakan, kalau nafsu itu memanfaatkan, kalau cinta dia menghargai itu begini. Dia pacaran dengan seorang, dia menghormati sebagai pribadi, wanita yang diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Dia menghargai, malah menjaga. Jangan sampai, kegadisannya atau keperjakaannya diambil sebelum waktunya. Itu cinta yang sesungguhnya. Cinta itu bisa menguasai diri. Ada kesabaran,
ada kelemah lembutan, dia sabar menanti sampai waktunya tiba. Kalau buah, dia nunggu buah itu sampai mateng baru dia petik gitu kan. Nah, sama. Kalau nafsu enggak, nafsu manfaatkan. Mumpung pacaran dengan cewek cantik, kapan lagi gitu kan. Mumpung orang tuanya lagi nggak ada di rumah atau lagi di kos-kosan sepi nggak ada orang. Nah, itu nafsu. Jadi intinya cinta itu mengharapkan yang terbaik buat pasangannya. Tapi kalau nafsu mengharapkan yang terbaik buat dirinya. Pusatnya ke diri sendiri, Pusat begitu diri ya sendiri. kalau nafsu. Jadi Betul. untuk membedakan cinta dan nafsu, intinya mungkin kalau cinta itu fokusnya adalah untuk membahagiakan pasangan. Tapi kalau nafsu fokusnya adalah ke diri sendiri. Makanya kalau definisi cintanya yang seperti tadi saya berikan, memberi, tahan uji, menghargai, membahagiakan, mengharapkan yang terbaik buat pasangan, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bayangin, misalkan saya sama istri saya mensupport dia untuk dia melakukan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Dia mensupport saya untuk saya melakukan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik dalam hidup saya. Apa kita tidak menjadi dua kekuatan yang luar biasa? Kita bisa berusaha mencapai yang terbaik bukan karena diri kita, tapi karena dukungan dari pasangan kita, karena cinta yang kita terima dari sekitar kita. Ya, cinta ini bukan hanya cinta suami istri sebenarnya. Jadi cinta itu ada macam-macam. Ada cinta orang tua kepada anak yang tadi yang diceritakan. Ada cinta suami istri gitu kan. Ada cinta kepada sesama gitu kan. Ini tentunya saya cinta kepada sama beda dong. Saya cinta sama istri. Cinta kepada anggota keluarga yang sedara itu beda-beda. Jadi mungkin hari ini kita persempit masalah suami istri dulu, atau kepada sama juga boleh. Kami ingatkan buat pemirsa, Anda bisa berpartisipasi, Anda bisa menceritakan permasalahan apapun yang Anda alami dengan menghubungi kami melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Tapi gini Pak Susilo, pada akhir-akhir ini kita sering melihat di koran, di televisi, karena seorang remaja karena putus cinta, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itu gimana itu? Ya, silakan. Sebenarnya sih itu karena bisa terjadi karena prioritasnya yang salah begitu ya, karena salah dalam memandang cinta itu sendiri gitu. Dianggapnya cinta kepada pasangan itulah sebagai satu-satunya hal yang harus dipertahankan, sehingga mau tidak mau ketika gagal kemudian harus mengambil keputusan seperti gitu. Tetapi sebenarnya kalau dirunut kembali, apabila alasannya karena putus cinta kemudian orang harus memutuskan untuk menghabiskan diri sendiri gitu ya, mengakhiri hidupnya, itu saya rasa itu semestinya seharusnya tidak mesti terjadi gitu ya. Karena apa? Karena kalau seandainya memang karena putus cinta orang harus mengakhiri hidup, berarti itu semestinya terjadi pada setiap orang gitu. Tapi kan kenyataannya enggak, hanya terjadi pada beberapa orang. Berarti itu tadi orang itu salah dalam hal mengatur prioritas di dalam hidupnya, begitu. Ya. Dan saya percaya begini, setiap orang itu punya tabung cinta. Saya pakai istilah tabung cinta. Tabung cinta kita ini bukan hanya bisa diisi oleh pasangan kita nanti suatu saat kelak, tapi tabung cinta ini semenjak kita kecil, kita sudah diisi oleh cinta dari orang tua kepada anak, cinta dari sahabat kepada seorang sahabat yang lain, kepada teman gitu kan ya. Cinta dari sesama, dari saudara-saudaranya mungkin. Nah, itu diisi dengan tabung cinta. Tapi jika seseorang tidak diisi dengan tabung cinta, maksudnya semenjak dia kecil tidak diisi dengan tabung cinta, begitu ada lawan jenis yang mencintai dia, jadi yang ngisi ini hanya lawan jenisnya, pacarnya saja. Waktu pacarnya saja yang mengisi tabung cintanya dia, dan akhirnya waktu dia putus, maka dia kehilangan segala-galanya. Dia ngerasa kehilangan segala-galanya. Maka saya berani katakan begini, orang bisa hidup tanpa uang, tapi orang nggak bisa hidup tanpa cinta. Lihat, kekuatan cinta tuh begitu dahsyatnya. Kalau saya pakai istilah yang agak ekstrim, cinta itu bisa membangkitkan hidup seseorang. Jadi orang bisa hidup tanpa uang, tapi orang nggak bisa hidup tanpa cinta. Makanya cinta tuh, tabung cinta dalam diri kita ini harus selalu diisi oleh lingkungan dengan kasih sayang. Makanya jangan sampai kita salah bergaul, apalagi ada problem dalam rumah tangga kita salah bergaul. Ya, dan mungkin pesan untuk setiap kita dan juga pemirsa yang ada di rumah, cintailah orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul. Begitu ya? Bukan hanya pasangan kita saja ya. Bukan hanya pasangan kita saja, bukan hanya keluarga terdekat kita saja, tetapi
cobalah perhatikan juga orang-orang lain di luar sana, karena begini ya, sangat ironis begitu kalau kita lihat hanya karena seseorang putus cinta kemudian mengambil keputusan untuk menghabisi nyawanya gitu. Coba kalau ada orang lain mungkin yang mungkin bukan saudaranya atau orang yang memang benar-benar tidak ada hubungan darah gitu, yang mau memberikan kasih sayang yang benar, cinta yang benar itu tadi, mungkin itu bisa sedikit menolong, karena apa, tabung cintanya itu paling tidak masih ada isinya begitu, untuk tidak sampai dia mengambil keputusan untuk mengakhiri nyawanya begitu. Betul. Ya. Kalau ada orang yang ini mencintai pasangannya karena dia melihat penampilan atau melihat keperluannya harus dicukupi gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak? Kan tadi Bapak berkata kalau zaman sekarang orang bisa hidup dengan cinta, tapi orang belum tentu bisa hidup tanpa uang gitu. Nah, banyak orang berasumsi zaman sekarang kalau emangnya orang kamu mau bisa makan hidup cinta tanpa gitu. uang, tapi nggak bisa hidup tanpa cinta. Ya. Tapi banyak orang berasumsi emangnya kamu mau makan cinta gitu kalau orang menikah kadang. Nah, makanya lihat kembali ke definisi cinta tadi. Ya. Cinta itu saling membangun, saling menguatkan, diberikan buat pasangan untuk meraih yang terbaik. Jadi aneh kalau misalkan saya sama istri saling mencintai tapi kami malas-malasan. Itu ada sesuatu yang salah di dalam diri kami di sana. Nah, kalau orang mencintai lawan jenisnya karena uang, karena berbagai macam, memang secara logika kelihatannya itu suatu kebutuhan yang normal. Tapi kalau karena itu berarti motivasi kita ini salah. Kenapa? Karena kita mencintai seorang karena bersyarat selama dia masih ada uang, selama dia masih penampilannya oke. Lalu kita mencintai dia, begitu uang nggak ada, kiriman nggak ada, penampilan nggak ada, kita nggak mencintai dia. Itu bukan cinta. Bertentangan dengan prinsip cinta yang tadi saya sampaikan. Kalau cinta yang sesungguhnya, dia misalkan pasangannya lagi nggak ada uang, dia support, ayo yang kita harus bekerja, kita harus berjuang, kita harus fight untuk mendapatkan yang terbaik nih. Pasti ada jalan, jangan pernah menyerah. Ya, aku mendampingi kamu. Wah, itu cinta yang benar, bukan kekuatan cinta yang bukan benar itu. ada uang abang di saya, nggak ada uang bye-bye. Abang ditendang gitu ya. Ya, ini sudah ada SMS yang masuk dari 1916. Pak, saya mau tanya, saya pacaran jarak jauh. Apa yang saya rasakan dulu sudah berbeda dengan sekarang. Pasangan saya juga merasakan apa yang saya rasakan. Jadi gimana kekuatan cinta terjalin kembali? Terima kasih atas solusinya, Bapak. Saya tidak pernah menyarankan orang untuk berpacaran jarak jauh. Tapi kalau Anda berpacaran jarak jauh karena kondisi tertentu, oke lah. Cuman ada 3 syarat yang harus Anda penuhi dalam pacaran jarak